Tembus lagi yang kedua kali di aplikasi ini, dompet gua langsung jebol akibat pencairan dari aplikasinya yang banyak banget, dan pastinya siapapun bisa dicairkan di aplikasi ini. Mumpung lagi marak banget untuk pencairannya dan untuk ACC-nya gampang banget, buruan kalian gaskan. Siapa tahu kalian juga bisa ikutan lumer, dan pastinya tanpa sebar data, aman banget dan gak usah khawatir meminjam di aplikasi ini. Untuk biaya bunganya ringan banget, dan juga untuk di aplikasi ini tanpa dokumen yang banyak, dan juga data kalian udah pasti aman ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada penuh dompet-dompet dari kalian akibat pencairan yang banyak banget dari pinjol-pinjol yang legal, ataupun mungkin kalian ada di sini yang pada gaskan di pinjol ilegal ya. Nah, memang sih untuk saat ini tetap pasti ada juga yang gaskan di pinjol ilegal, namun ya saran gua sih memang kalau ingin meminjam dengan biaya bunga yang rendah tanpa banyak resiko, ya ke pinjol yang legal aja cuy. Soalnya kalau di pinjol ilegal itu resikonya gede banget ya, apalagi dia itu sebar data. Jadi kalau misalkan kalian mentalnya nggak kuat ya, otomatis nanti down pastinya ya, karena disebar datanya ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang legal OJK, namun pencairannya banyak banget ya. Dan ini lagi digaskan oleh banyak orang, namun nggak usah khawatir. Untuk kuotanya banyak banget, jadi nggak usah takut kehabisan kuota ataupun nggak kebagian kuota ya. Dan sini untuk limitnya juga tinggi, bisa sampai 10 jutaan rupiah, dan pastinya untuk pencairannya nggak membutuhkan waktu lama. Kalau udah di ACC, tunggu aja tuh bunyi m-banking kalian ya. Nah, oke. Untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 2.400.000, dan di sini yang harus gue kembaliin yaitu 2.596.000. Jadi untuk kalkulasi biaya bunga dan biaya administrasi serta biaya tambahan lainnya itu hanya sekitar 196.000, hampir 200.000 ya. Nah, ini hampir 200.000. Kenapa tinggi? Karena sini memang untuk jumlah limit yang gue pinjam itu tinggi banget, 2.400.000, jadi wajar. Dan sini untuk tenornya gue mendapatkan 1 bulan ya, dan akan jatuh tempo 11 hari lagi. Nah, kemungkinan sih akan gue bayarin ataupun gue rawat menjelang 3 hari sebelum jatuh tempo ya cuy, biar nanti bisa dilakukan peminjaman lagi. Soalnya kalau 1 hari sebelum jatuh tempo ataupun tepat di jatuh tempo, itu biasanya skor kredit kita menurun, walaupun memang masih bisa meminjam ya. Beda halnya kalau kita itu galbay ya, misalkan 1 hari telat bayar, ataupun mungkin lebih sebulan, mungkin 2 bulan 3 bulan. Nah itu yang biasanya agak sulit lagi untuk mengajukan ya. Nah apalagi kalau sudah sampai kena BI checking ya cuy. Nah itu kita pastinya udah susah lah ya cuy untuk mengajukan dimanapun ya, mau pihak leasing, bank, aplikasi pinjol lainnya, dan lain-lain ya. Dan di aplikasi ini nggak usah risau, pastinya kalau kalian meminjam dengan limit yang kecil, otomatis biaya bunganya juga kecil ya. Dan nggak mungkin juga kalian mendapatkan peminjaman 500.000 tapi biaya bunganya 300.000. Nah itu nggak sinkron ya. Apalagi di aplikasi ini untuk biaya bunganya itu sudah disesuaikan ya, karena dia sudah legal OJK, jadi udah pasti aman banget, dan ya standar lah ya dari aturan OJK ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit. Dan untuk aplikasi Pinjam Duit ini mungkin kalian masih sedikit asing dengan aplikasinya, karena memang sekalipun aplikasi ini sudah legal OJK, dia ini ya agak di bawah ya ratingnya,
ketimbang aplikasi ada Kami, kemudian Rucep, kemudian Finmas, Maucash, Uku, Dana Kami, dan lain-lain ya. Nah, namun ya kita kan carinya yang cepat cair dan bisa banyak pencairannya ya, ketimbang kita mengajukan di pinjol yang gede, namun untuk peninjauannya sulit banget, apalagi kuotanya yang sedikit ya. Nah, satu lagi tuh cuy yang harus kalian perhatikan, kuotanya banyak apa enggak. Walaupun limitnya banyak, tinggi hingga puluhan juta rupiah, kemudian untuk tenornya lama, namun kalau kuotanya sedikit ya kita nggak bakalan dapat juga ya cuy. Nah, makanya cari aja yang banyak kuotanya, walaupun limit kecil ya nggak masalah, nanti kan juga bisa perawatan, ataupun kan nggak perlu yang limit yang gede juga ya cuy ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjam Duit KTA Cepat OJK, dan di sini dia dideveloper oleh PT Stanford Teknologi Indonesia ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan buat kalian pengen download aplikasinya bisa langsung aja dulu masuk ke Google Play Store, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung download. Dan di situ udah ada terdaftar ya cuy. Nah, untuk aplikasi ini pastinya sudah aman banget, nggak usah takut kehabisan, nggak usah takut disebar data, nggak usah khawatir, data kalian udah pasti aman banget ya, karena dia sudah legal OJK. Namun kalau kalian ingin memastikan lagi, bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, di situ udah ada ya cuy. Nah, untuk aplikasi ini sudah mencapai 1 juta download dengan rating 4,7, ulasannya 277.000 ulasan. Kemudian untuk browser aplikasinya ini lumayan menarik banget ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat di sini untuk limitnya hingga dengan 10 juta ya, lumayan sih, walaupun memang masih banyak aplikasi pinjol lainnya yang limitnya lebih gede. Kemudian pencairannya tercepat dalam 5 detik ya. Ini uang dikirim kurang dari 24 hari. Kemudian hanya butuh KTP dalam 3 langkah. Selanjutnya di sini perlindungan data pribadi kalian itu udah pasti aman, dan di sini pastinya juga dia memakai standar ISO 27001 dengan label OJK juga serta AFPI ya. Nah, untuk metode pembayarannya nggak usah khawatir ya. Jadi karena banyak banget, jadi kalau misalkan BRI Trouble ya, BCA Trouble, ini kan masih banyak pilihan lainnya ya. Nah, jadi kalian nggak bakalan telat membayar ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali meminjam, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di sini agar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan serta pembanding dengan pinjol lainnya ya. Nah, untuk tentang aplikasinya di sini kalian bisa lihat untuk Otoritas Jasa Keuangan ini ada nomor registrasinya. Produk peminjaman online 500.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Kemudian tenor peminjaman 120 hingga dengan 180 hari. Untuk suku bunga peminjaman maksimal APR 25,55% per tahun, biaya layanan harian 0,32% tanpa biaya tambahan lainnya ya. Nah, di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat dulu kalau kalian meminjam 600.000 dengan tenor 120 hari. Nah, ini ada simulasinya. Selanjutnya di sini untuk syarat mengajukan peminjaman, kalian harus warga negara Indonesia dan memiliki EKTP, kemudian memiliki nomor telepon yang dapat diverifikasi, memiliki penghasilan tetap, dan juga umur 18 tahun ke atas ya. Nah, ini bisa kalian lihat aja semuanya. Selanjutnya di sini ada kontak customer service-nya dan lain-lain. Ini aplikasinya dirilis sejak 8 Februari 2018 ya. Nah, oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi pinjam duitnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi pinjam duit, dan di sini kita harus izinkan aja dulu untuk akses lokasinya. Jadi tinggal kita izinkan. Untuk aplikasinya hanya meminta izin tersebut, nggak meminta kontak, log panggilan dan lain-lain. Dan kita harus memasukkan nomor telepon dulu ya. Nah, kita masukkan aja dulu. Nah, ini kita sudah masuk ya cuy, dan nanti kalian akan dikirimkan kode OTP dari aplikasi pinjam duit ini. Walaupun mungkin kalian sudah mempunyai akun namun nggak pernah di login, itu pasti akan meminta kode OTP lagi ya.
Nah, di sini kita tekan pinjam sekarang aja, dan untuk pengisiannya kita langsung masuk ke informasi pribadi, kontak darurat, informasi pekerjaan, dan verifikasi identitas ya. Nah, ini kita hanya tersisa 2 langkah lagi ya cuy, untuk bisa meminjam. Di sini ada informasi pribadi. Di sini gua bahas singkat-singkat aja karena untuk pengisiannya gampang banget. Sama saja dengan aplikasi, ada modal, kemudian UKU ya. Mirip-mirip sih. Nah, ini provinsi tempat tinggal, kota, alamat lengkap ini wajib sesuai dengan KTP ya. KTP yang terdaftar di akun kita ataupun juga di data yang kita akan masukkan nantinya. Nah, selanjutnya kita kembali, di sini ada kontak darurat. Untuk kontak daruratnya, yang hubungan pertama, gue saranin ayah atau ibu aja dulu ya, biar gampang nantinya jikalau mereka menghubungi. Selanjutnya untuk kontak darurat kedua bisa kalian pilih rekan kerja ataupun teman kalian ya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaannya bisa kalian pilih di sini apa. Namun kalau misalkan kalian belum punya pekerjaan ya tulis aja di sini. Namun tetap harus memasukkan pemasukan bulanan ya. Nah, ini pemasukan bulanannya. Setelah itu jikalau sudah semuanya, verifikasi identitas ya. Nah, ini verifikasi identitas, nama lengkap sesuai KTP, foto KTP, dan pengenalan wajah ya. Nah, jadi hanya itu saja yang kalian harus isikan. Dan untuk yang bertanda bintang merah ini itu wajib ya cuy, jadi nggak boleh kalian biarkan pastinya, dan harus diisikan ya cuy, karena nanti yang mereka tinjau oleh tim auditnya adalah poin-poin tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini untuk pengisiannya hanya gitu-gitu doang ya cuy, nggak ada bedanya dengan pinjol lainnya. Dan nanti jikalau sudah semuanya, kalian tinggal tekan ajukan saja, dan kurang lebih menunggu setengah jaman maksimal ya. Kalian akan mendapatkan telepon dari aplikasi tim auditnya sembari kalian ditinjau ya. Dan sedikit tips dari gua, jikalau kalian mengajukan di aplikasi ini, jangan kalian ajukan di hari Minggu ataupun di luar dari jam kerja ya. Sekalipun kuotanya banyak, dia kayaknya nggak melayani untuk pengajuan yang di luar hari kerja dan juga jam kerja ya cuy. Nah, untuk dokumennya bebas, kalau kalian mau masukkan dokumen apapun yang kalian punya. Kalau nggak juga nggak masalah karena memang opsional. Tetapi kalau memang punya, isikan aja, lumayan bisa nambah-nambah skor kredit, dan ya bisa menjadi nilai tambahan juga dari untuk tim auditnya ya cuy, biar kalian bisa di ACC ya. Nah, oke. Bang.